Halo, nama saya Amanah Nuris. Saya lahir di Pulau Jawa paling ujung, perbatasan Jawa paling timur. Namanya Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu dikenal sebagai Blambangan atau suku Osing. Ya. Jadi Osing itu punya kamus sendiri, bahasa sendiri. Karena kita berpikir memang bagian dari sejarah peninggalan Majapahit itu. Kalau dalam konteks sejarah, kenapa disebut suku Osing, panjang ceritanya, tapi intinya adalah saya merasa bangga sebagai orang Banyuwangi dengan dididik oleh orang tua dan guru-guru saya tentunya. Keluarga saya sangat religius karena Banyuwangi itu kota santri. Jadi banyak pesantren, banyak sekolah-sekolah Islam di sana, yang membuat saya sejak dini itu, bahkan orang tua sudah mendoktrin belajar ngaji yang benar, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Itulah yang membuat saya ya sedikit-sedikit literasi tentang Islamic Studies. Itu sudah sejak kecil kita ditanamkan oleh orang tua. Dan budaya di Banyuwangi itu mengajari kaum perempuan independen. Nah, jadi kalau Anda pergi ke Banyuwangi, meskipun masyarakatnya mungkin secara formal tidak sarjana, tidak sekolah sampai universitas, nyaris di desa saya tidak ada orang pengangguran. Karena saya lahir di kota yang mana itu pusat perekonomian di Banyuwangi. Bukan di kota Banyuwanginya, tetapi di sebuah kecamatan yang mana perempuan itu semua memiliki skill, mayoritas, entah itu tekstil ya, entah itu home industry seperti tempe atau makanan-makanan kecil. Itu yang membuat saya merasa bersyukur lahir di daerah paling ujung di Jawa Timur, dan kita punya pengaruh Jawa Bali. Jadi kami itu Jawa, nggak full Jawa, Bali juga kami ada percampuran yang sangat unik di masa lalu terkait dengan sejarah Blambangan. Karena secara geografis kita berdekatan dengan Bali, maka berbicara tentang Bali pasti akan menyangkut tentang Banyuwangi. Saya bukan tipe siswa yang sangat rajin, bahkan lebih bandel karena nggak suka sekolah sebenarnya. To be honest, saya tuh nggak suka sekolah. Bahkan waktu lulus SD itu saya bilang ke orang tua, pokoknya saya nggak mau sekolah, saya mau berhenti sekolah, males. Itu jangan ditiru yang di bagian ini. Saya merasa mendapat pengetahuan di luar bangku sekolah, karena memang pertama kultur yang model feodal dalam sistem pendidikan kita. Jadi pernah saya dipukul guru saya juga karena bandel. Tapi ada alasan saya menjadi seperti itu, karena boring sekali. Kurikulum di kita yang pertama sangat feodal, yang kedua sangat tidak berorientasi pada kreativitas masing-masing siswa. S1 saya, orang tua saya itu pengen saya menjadi pemikir ternyata. Padahal saya imajinasinya waktu itu ingin sekolah hukum. Kalau enggak, saya ingin sekolah jurusan sastra karena saya suka seni ya. I have to do something like what my mother did, helping people, berdedikasi tentang pendidikan dan seterusnya. Itu yang membuat akhirnya saya konsisten melakukan kerja-kerja di isu antropologi agama. Ternyata saya baru sadar bahwa Philadelphia itu salah satu destinasi imigran Indonesia atau diaspora Indonesia yang sangat-sangat menarik, unik, dan beragam. Disitulah saya semakin, wah ini Amerika rasa Jawa, rasa Surabaya, sehingga kemudian saya menjadi aktif
dengan rekan-rekan dari berbagai kota di Indonesia yang end up di Philadelphia. Satu langsung dimintai tolong oleh seorang rektor di Jawa Timur, dan saya direkrut jadi dosen di kampus swasta. Disitulah saya mendapat legitimasi beasiswa dosen untuk S2. Saya iseng-iseng apply international conference. Ini yang membuat bahasa Inggris saya improve karena itu salah satunya. Ada international conference yang berjudul Kartini Asian Network kalau nggak salah. Nggak tahu kok gimana caranya pidato bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, pokoknya waduh ini kecelakaan lagi. Tapi kenapa saya mencoba ya? Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Manusia itu harus bertanggung jawab apa yang kita putuskan. Paper saya diterima di jurnal internasional. Saya semakin shock. Aduh, nggak pernah punya pengalaman nulis artikel bahasa Inggris. Tiba-tiba ini jurnal internasional yang kelasnya Scopus. Kita belajar dari proses di mana dikritik, dihantam, dihujat ide-ide kita. Tapi sebenarnya itu untuk kecemerlangan kita. Waktu itu saya baru ngeh Philadelphia menjadi kota yang sangat kental dengan diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Selain LA atau New York misalnya. Orang-orang yang datang ke Amerika itu saya selalu punya teori minimal 2 hal yang mempengaruhi orang bisa sampai ke Amerika. Yang pertama, karena punya modal kapital ekonomi sehingga dia mampu membeli tiket yang mahal ke Amerika. Hitungannya dari Indonesia ke Amerika bukan tiket yang murah gitu. Atau punya modal kapital pengetahuan. Ada tipe yang belakangan saya jumpai imigran yang sebenarnya bukan kategori kedua tadi. Nah, ini menurut saya agak rentan. Agak rentannya adalah mereka belum tentu dari kalangan yang terdidik, tetapi mereka sebenarnya punya pengalaman bermigrasi. Entah mungkin pernah ke Taiwan, entah ke Malaysia, atau ke Saudi, atau kemana gitu. Tetapi lagi-lagi apa yang menyebabkan kategori ketiga ini bisa atau bahkan mungkin semakin banyak jumlahnya bermigrasi di kota seperti Philadelphia? Saya yakin bahwa mitos, nah ini mitos kalau saya bilang, orang kita itu percaya pokoknya kehidupan terbaik idealnya ada di Amerika. Karena apa? Gaji dolar. Imajinasi tentang itu berpengaruh terhadap hasrat untuk orang gimana caranya supaya bisa sampai Amerika. Intinya kalau sudah sampai Amerika, Anda keren gitu. Sebenarnya Amerika itu negara yang tidak seindah yang dibayangkan oleh para imigran yang tidak punya bekal, yang maksud saya tadi. Kita terlalu percaya dengan mitos tentang bahwa Amerika itu lahan impian, negara impian yang sangat ideal yang bisa memberikan penghidupan lebih baik. Banyak problem-problem sosial, banyak problem-problem mental, banyak problem-problem finansial, bahkan ada banyak orang yang justru malah bukan menjadi kaya tapi menjadi miskin. Nah, itu nggak terhitung. Ini sesuatu yang menjadi PR untuk pemerintah Indonesia. Kalau misalnya jumlah imigrasi yang tadi kategori abu-abu, imigran abu-abu, itu berarti something wrong dengan program pemerintah yang mungkin belum mencukupi keadilan sosial, keadilan ekonomi, sehingga orang kayak berjudi gitu. Ya udah, datang ke Amerika cari untung, cari nasib dan seterusnya, sampai meninggalkan pekerjaan bagusnya, sampai meninggalkan menjual rumah, sawah dan lain sebagainya, walaupun nggak tahu apa yang akan dikerjakan. Saya bersyukur ketika di masa pasca pandemi saya mendapatkan Fulbright Award untuk proyek yang sedang saya kerjakan di Stanford. Kita itu belum begitu tenar atau bahkan dikenal dibanding misalnya negara tetangga seperti Thailand atau negara yang sangat kecil
Singapura, atau bahkan Vietnam, saya punya kesempatan mempromosikan Indonesia. Bahkan mereka baru tahu Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia, bukan hanya di Asia, di dunia. Sebenarnya Indonesia itu berkontribusi terhadap perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, bangsa di negara seperti Amerika yang melting pot. Karena di Indonesia kita banyak kok generasi-generasi muda diaspora Indonesia itu, ya sering saya jumpai. Mereka ahli IT di Google, mereka ahli teknologi di perusahaan-perusahaan ternama. Ada banyak diaspora muda Indonesia yang harus diapresiasi pemerintah, bahwa bermigrasi itu tidak selalu buruk gitu. Walaupun tadi saya bilang harus dipersiapkan tuh skillnya. Kita itu sebenarnya global citizen. Mau Anda hidup di Amerika, mau hidup di Kamboja, mau hidup di Australia, kita itu harus berkontribusi dalam dunia yang lebih besar lagi. Indonesia itu sangat beragam dan sangat kaya, tapi entah kenapa mungkin kita kurang bersyukur atas kekayaan itu. Saya sedih melihat sistem pendidikan kita nih, terutama gitu ya, kurang berperspektif kenusantaraannya. Harus diingat kita punya value loh yang sangat kuat. Bahkan itu dibawa oleh para diaspora Indonesia. Tidak pernah tahu untuk maju kalau kita nggak tahu kelemahan kita. Dan Indonesia punya banyak sekali kelemahan, tetapi bukan berarti masyarakatnya tidak maju. Panggil itu national call, pasti ada banyak sekali ribuan orang-orang pinter di Indonesia yang berada di luar yang bisa kita buktikan bahwa sebenarnya orang Indonesia ya bisa bersaing dalam kancah yang lebih luas gitu. Pesan saya kepada komunitas diaspora Indonesia, Anda tidak harus meninggalkan dan melupakan kultur Anda sebagai orang Indonesia, mau dari Batak, Jawa, Minangkabau, manapun. Itu justru menjadi hal yang bisa kita banggakan dalam cultural exchange. Ketika Anda bekerja, ketika Anda studi, ketika Anda berinteraksi sosial, Anda tidak harus kok merasa wah Indonesia nggak dikenal terus jadi minder, jadi inferior. Teruslah semangat orang-orang Indonesia untuk mempromosikan adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai ketimuran kita yang bahkan itu dikagumi oleh orang-orang luar.